Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Selamat sore. Jadi sore ini kami jajaran Polres Kebumen, ya utamanya Satreskrim Polres Kebumen, akan merilis keberhasilan pengungkapan perkara dan penangkapan tersangka dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi TKP-nya di wilayah Kutawinangun di Desa Sudakara. Itu kejadian pada saat itu adalah hari Rabu, ya, hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, kejadian sekitar setengah 12 malam. Jadi kronologi singkatnya adalah TKP di Desa Sudakara itu, yaitu TKP ketika memang korban bersama 5 orang kawannya sedang kumpul, kemudian minum minuman keras. Ya, diawali dari situ. Sedang minum minuman keras. Nah, di tempat yang lain, kedua pelaku bersama 4 orang kawannya di Desa Mekarsari juga melakukan kegiatan minum minuman keras. Ya, jadi ada 2 TKP. Yang pertama, TKP pertama di Desa Sudasari, Desa Sudagara. Ada TKP pertama, di situ korban bersama 5 orang sedang minuman keras. Sementara di TKP kedua di Desa Sukarsari, bertempat di rumahnya Bayu Aji, salah satu pelaku bersama Bayu Aji juga minum minuman keras bersama 4 orang kawan lainnya. Kira-kira sekitar pukul 9 atau 10 malam, itu tersangka Reza bersama 1 orang temannya bergeser dari TKP kedua di Mekarsari itu untuk mencari temannya yang bernama Begok. Nah, kebetulan rumah Begok itu dekat di TKP 1, tempatnya korban berada. Ketika sudah dekat di TKP pertama, tempat keberadaan korban, menuju ke rumah Begok, nah, pelaku Reza bertemu dengan korban. Disitulah terjadi cekcok mulut, karena memang sebelumnya ternyata pernah ada histori permasalahan antara korban Agung dengan pelaku Reza. Permasalahannya ada motif asmara di situ, kemudian ada motif dendam di mana pelaku Reza sering mendapatkan perlakuan seperti bully ataupun penganiayaan, pemukulan oleh korban Agung kepada pelaku Reza. Sehingga pada saat itu ketika bertemu, Reza maksudnya adalah ingin mengucapkan salam dengan mengulurkan tangan, tetapi ditampik oleh korban Agung, sehingga terjadilah di situ perkelahian, pukul-pukulan dengan menggunakan tangan kosong. Pada saat itu kondisi pelaku Reza juga sudah di bawah pengaruh alkohol, dan korban beserta teman-temannya lainnya juga di bawah pengaruh alkohol. Ketika terjadi pukul-pukulan tersebut, dilerai oleh beberapa kawan-kawannya, baik Agung maupun 1 orang kawannya Reza yang ada di situ, dilerai. Setelah dilerai, akhirnya Reza dan 1 kawannya itu kembali ke rumahnya Bayu Aji yang ada di TKP 2, yaitu di Desa Mekarsari. Dalam perjalanannya, Reza menyampaikan kekesalannya dan niatnya ingin menghabisi atau membunuh Agung karena dendamnya. Setibanya di rumahnya Bayu Aji, Reza bertemu Bayu Aji, di mana Reza dan Bayu Aji itu masih ada hubungan keluarga. Bayu Aji adalah pamannya si Reza, menceritakan bahwa tadi dirinya habis berkelahi dan dia mendapatkan pukulan banyak oleh saudara Agung, korban Agung. Sontak ketika mendengar cerita itu, Bayu Aji yang juga di bawah pengaruh minuman keras, kemudian juga menyampaikan bahwa ini sudah kelewatan sehingga harus membuatkan perhitungan. Reza meminjam celurit yang ada di rumahnya Bayu Aji. Kemudian Bayu Aji juga membawa golok. Setelah menyiapkan persenjataan itu, ya, celurit dan golok, kemudian tersangka Reza dan tersangka Bayu Aji berangkat menuju TKP pertama di mana keberadaan korban Agung dan teman-temannya lagi minum. Dengan diantarkan oleh 1 orang temannya, jadi 1 motor yang nyetir adalah seorang kawannya, di belakangnya membonceng Reza dan Agung. Reza dan Aji. Kira-kira mungkin sekitar 500 meter sebelum mencapai TKP pertama, Reza dan Aji turun, sedangkan temannya pergi pulang. Kemudian jalan kaki mendekati TKP pertama. Disitulah bertemu dengan korban Agung. Tidak banyak omong, tidak menyampaikan argumen apa segala macam. Ketika Agung berdiri, kemudian disabetkanlah celurit yang dipegang oleh saudara Reza ke perut sebelah kanan korban Agung. Kemudian korban Agung sempat berdiri
sempat ingin lari, punggung kalau disabet lagi, kemudian lari ke arah lorong, di mana itulah TKP pada saat kami datang. Korban Agung tersungkur di situ, kemudian disabetkan lagi kepalanya di belakang berarti kurang lebih ada 3 luka di perut yang menganga besar, kemudian di punggung dan di kepala, dan yang menyebabkan korban Agung meninggal dunia. Setelah kejadian itu, di situ masih banyak kawan-kawannya saudara korban Agung yang ingin mencoba melerai membantu, tetapi keberadaan Aji yang megang golok kemudian mengarahkan ke teman-temannya ada di situ, teman-temannya Agung ada di situ untuk tidak membantu, untuk tidak melerai, karena ini adalah masalah pribadi antara Aji, Reza, dan saudara Agung, sehingga sontak teman-teman yang lain melihat korban Agung tumbang karena lewat tebasan itu, mereka lari meninggalkan lokasi dan mencari perlindungan. Setelah itu saudara Reza dan Aji pulang ke rumah. Nah, sebelum mencapai rumahnya Aji, saudara Reza kemudian membuang celurit di suatu lokasi, dan sudah kita dapatkan celuritnya. Kemudian setibanya sampai di rumahnya Aji, Reza meminta pada Aji untuk meminjam baju anaknya yang umurnya juga sama seperti Reza untuk bertukar pakaian, kaos dan celana, kemudian tukar pakaian. Sementara baju yang digunakan Reza dibuang di irigasi yang letaknya tidak jauh dari rumahnya saudara Aji. Setelah itu golok saudara Aji disimpan di rumahnya. Nah, saudara Aji bersama saudara Reza menggunakan motor Vixen kemudian pergi untuk mencari persembunyian. Nah, setelah tiba di daerah Buntu ya, daerah Ayah, kemudian saudara Reza memutuskan untuk kabur menjauh dari Kebumen dengan menggunakan transportasi publik yaitu bis. Arahnya menuju ke Cikarang, daerah Bekasi, Jakarta. Sempat tiba, kalau nggak salah berarti berangkat Kamis pagi dini hari, siangnya sampai di Bekasi. Karena Reza pernah kerja di sana dan tahu ada musola di sana, sehingga beberapa jam masa pelarian itu Reza berada di musola sebagai mardot. Lama-lama perbekalan saudara Reza habis, keuangannya habis, sehingga memutuskan untuk pulang. Nah, dalam masa Reza pulang itu, ketika kejadian dini hari, dalam hitungan 4-5 jam kami berhasil menangkap saudara Aji di rumahnya yang sedang bersembunyi, sementara saudara Reza dalam proses pelarian ke arah Cikarang. Kemudian tadi pagi saudara Reza memutuskan untuk menyerahkan diri kepada petugas kepolisian. Sekali lagi, jadi yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan semuanya adalah ada 2 pola cara bertindak yang kita kerjakan. Yang pertama adalah menelusuri keberadaan pelaku yang melarikan diri, baik pelaku Aji yang 4-5 jam kami terungkap, dan pelaku Reza melalui alat-alat bukti yang kami dapatkan di lapangan, ya di TKP, baik alat bukti konvensional maupun alat bukti IT. Jadi pada saat kami datang ke TKP, kita menduga, kita waktu itu meraba ini motifnya ekonomi atau apa, apakah ada handphone atau uang atau dompet yang dirampas. Ternyata dalam kita olah TKP, yang ada di jasad korban masih lengkap. Ada handphonenya, ada dompetnya, apa segala masih lengkap. Jadi motifnya adalah motif dendam. Kedua pelaku, ya kita jerat persangkaan pasal 340, yaitu pembunuhan dengan berencana. Seperti saya uraikan tadi, bagaimana menyiapkan dari mulai niat, kemudian pelaksanaan, kemudian perlaksanaannya, dan perbuatan yang sudah real sudah dilakukan, sehingga ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Semuanya saya sesali kalau misalnya menyerahkan diri. Saya menyesal jika saya menyerahkan diri ke pihak. Sudah berapa lama kamu sakit sama korban? Kamu sering dibully, Ya, berapa lama? Ya udah ada 2 tahun 3 tahunan. Lama itu saya dibully sama dia. Dibully. Saya nggak tahu kalau mau bunuh. Nggak tahu mau mabuk, semua mabuk sekadar nggak sadar. Langsung ikut bonceng ini ngantar. Tapi Indra sendiri sama korban nggak ada motif dendam atau apa? Saya sama sekali nggak. Tapi kenal. Sama kenal.
Ya, dan bisa dijelaskan terkait kasus ini seperti apa? Ya,